Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdul Rosid, bisa dipanggil Rosid. Saya dari D4K3 4C. Dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil pendahuluan yang sudah saya buat. Nah, untuk hasil pendahuluan yang sudah saya buat ini ada meliputi latar belakang, lalu kemudian ada rumusan masalah, kemudian ada tujuan, manfaat penelitian, dan juga batasan masalah. Nah, untuk yang pertama, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai latar belakang yang sudah saya buat. Di sini saya melatar belakangi kalau keselamatan dan kesehatan kerja itu tidak hanya berada di perusahaan saja, namun ketiga ini ada di lingkungan para pelajar ataupun mahasiswa. Oleh karena itu, untuk sebagai awalan yaitu saya memberikan keselamatan dan kesehatan kerja melalui pengertiannya. Keselamatan dan kesehatan kerja atau yang selanjutnya disingkat sebagai K3 menurut Sumakmur tahun 2001 merupakan rangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Nah, suasana tentram ini dan juga nyaman membuat pekerja akan semakin mencintai pekerjaan sehingga kredibilitas pekerja akan semakin meningkat. Nah, di sini saya menyambungkan mengaitkan antara keselamatan dan kesehatan kerja dengan lingkungan nyaman yang ada di perusahaan. Nah, namun nyatanya ternyata tidak hanya lingkungan saja, tetapi banyak sekali potensi-potensi bahaya yang dibentuk oleh manusia itu sendiri. Nah, dalam dunia pendidikan, siswa ataupun mahasiswa dan para pekerja pendidikan dapat berpotensi terkena bahaya keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini dikarenakan produktivitas dari para pelaku penggerak pendidikan saling berketerkaitan satu sama lain. Nah, ini akan bisa dapat menyebabkan gangguan di psikologi apabila psikologi ini akan terganggu. Nah, apabila jiwa manusia ini terganggu, maka menyebabkan penurunan dari kredibilitas para pekerja tersebut atau para mahasiswa tersebut. Nah, sedangkan hal yang akan saya teliti ini yaitu di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya sudah menentukan untuk masa OJT yaitu selama 1 tahun. OJT itu adalah on the job training yang dimana bisa dikatakan bahwa ini adalah ajang untuk mahasiswa semester tua untuk melaksanakan bagaimana caranya bekerja di dunia luar nanti. Nah, pada sistem ini ternyata ada 50% penilaian yang dari OJT dan juga 50% penilaian dari pihak kampus. Yang dimana ini berarti akan menambah sistem ataupun menambah beban kerja dari mahasiswa tersebut. Dan oleh karena itu, mengingat hal tersebut, maka pekerja dan mahasiswa merupakan subjek yang sangat penting untuk diperhatikan, khususnya jaminan keselamatan dan kesehatan kerjanya. Nah, pada kali ini saya ingin melakukan pendekatan dengan metode The National Aeronautical and Space Administration Test Load Index atau biasa disebut dengan NASA TLX. Nah, NASA TLX ini adalah metode dari identifikasi psikologi yang dimana nantinya ada beberapa faktor, yaitu contohnya adalah kesulitan tugas, kemudian ada tekanan waktu, kemudian ada jenis-jenis aktivitas, lalu kemudian ada beberapa hal yang subjektif lainnya yang dapat mengganggu yang akan mengganggu para pekerja dan juga mahasiswa ini. Nah, oleh karena itu, rumusan masalah yang sudah saya buat itu ada yang pertama adalah apa faktor yang mempengaruhi psikologi dari mahasiswa. Yang kedua, bagaimana cara mengidentifikasi bahaya psikologi di lingkungan kerja dengan metode National Aeronautical and Space Administration Test Load Index atau biasanya disebut dengan NASA TLX. Nah, kemudian setelah saya mengidentifikasi, lalu kemudian saya ingin merumuskan masalah yang ketiga, yaitu bagaimana rekomendasi peningkatan budaya keselamatan dan kesehatan kerja setelah saya melakukan analisis faktor The National Aeronautical and Space Administration Test Load Index atau NASA TLX ini. Nah, tujuannya untuk itu adalah yang pertama mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi psikologi dari mahasiswa. Yang kedua, yaitu lebih mengetahui untuk bagaimana caranya mengidentifikasi bahaya psikologi melalui metode tersebut. Yang ketiga, yaitu kita bisa mengetahui rekomendasi peningkatan budaya keselamatan dan kesehatan kerja setelah dilakukan identifikasi tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa manfaat di sini. Nah, untuk manfaat ini saya bagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teori dan juga manfaat secara
praktik. Nah, untuk secara teori, bagi pembacanya dapat memberikan wawasan dan juga pengetahuan mengenai faktor-faktor dari the National Aeronautical and Space Administration Test Load and Index atau NASA TLX ini. Ya, beberapa ada yaitu bagi peneliti selanjutnya atau peneliti yang akan memulai ataupun melanjutkan peneliti dari ini. Nah, untuk batasan masalahnya yaitu yang pertama adalah penelitian ini difokuskan menganalisa faktor-faktor the National Aeronautical and Space Administration Test Load Index atau NASA TLX ini. Dan untuk melalui observasi dan juga wawancara. Nah, untuk yang kedua yaitu penelitian ini difokuskan hanya kepada mahasiswa semester tua atau semester 6. Karena mahasiswa semester ini sedang melakukan OJT atau on the job training. Nah, untuk yang ketiga, penelitian ini difokuskan dalam budaya, keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di lingkungan pekerja, seperti itu. Nah, mungkin itu presentasi dari saya, dari pendahuluan yang sudah saya buat. Nah, mungkin ada beberapa gambaran yang nantinya akan dapat membantu untuk menciptakan referensi melanjutkan dari topik yang akan saya buat ini, yaitu sebagai ringkasannya di latar belakang, di rumusan masalah, tujuan dan juga batasan yang sudah saya buat itu tadi, yaitu saya ingin di sini saya ingin menganalisa dan juga mengetahui sistem dari OJT yang sudah dilaksanakan pada ini dan apa bahayanya, kemudian apa rekomendasi yang dapat diberikan baik ke kampus, baik untuk pihak kampus maupun dari pihak mahasiswa itu sendiri, sehingga mahasiswa ini nantinya dapat menjalankan OJT sesuai dengan sistem yang sudah dilaksanakan oleh kampus. Dan kemudian tidak hanya itu, tapi mahasiswa ini mampu untuk menghindari bahaya-bahaya psikologi yang ada di lingkungan kerja pada waktu OJT tersebut. Nah, mungkin itu presentasi dari saya dan mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon untuk pengoreksiannya dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.